Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang analisis sentimen mengenai peduli lindungi pada Twitter yang beranggotakan saya sendiri Hafid Ardi Fatkur Rahman dengan NIM L200190112, Rifki Nur Fauzi dengan NIM L200190029, dan Reno Dria Pamungkas dengan NIM L200190022 akan menjelaskan tentang analisis sentimen mengenai peduli lindungi pada Twitter. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kode sistem yang kelompok kami telah buat. Kita akan menganalisis sentimen mengenai aplikasi peduli lindungi yang telah dibuat oleh pemerintah, dan aplikasi ini pandemi kemarin COVID sangat dibutuhkan banget oleh masyarakat, sehingga kami akan menganalisis aplikasi ini. Yang pertama kita akan mengimport beberapa library Python, yaitu WP, Ray, Textbook, Translator, Matplotlib. Untuk WP ini nantinya akan mengakses IP dari Twitter, dan Ray ini untuk pencarian, Textbook untuk memproses data tekstual, dan Translator ini ya tentunya untuk menerjemahkan berbagai bahasa nanti data-data dari Twitternya. Dan ini Matplotlib ini nantinya akan memvisualisasi datanya. Dan yang kedua ini kita akan mengambil IP dari akun Twitter, salah satu akun Twitter kami, dan akan dimasukkan di sini dan dibuat variabel PK, secret. Dan yang ketiga ini akan mengidentifikasi IP dari akun Twitter kami, salah satu akun Twitter kami, ke variabel ini. Dan yang keempat ini mencari tweet dengan query ini ya, peduli lindungi, dengan rentang tanggal ini dan dengan tweet 100 berbahasa Indonesia, kalimat bahasa Indonesia. Dan kalau dapat, nantinya akan membuat sebuah dirapikan, kan ini masih berantakan yang keempat ini. Kita akan merapikan dengan menggunakan for loop. Ini for loop ini dari hasil analysis ini ya. Jadi kita akan merapikan sebuah kayak seperti tabel. Ini nantinya ada menu tanggal tweet, ada pengguna, siapa pengguna ini yang komen di tweet, dan ada isinya juga. Di tabel itu di for ini nanti akan ada pembersih, variabel bersih ini kami buat untuk membersihkan simbol-simbol dari kalimat yang kita ambil di Twitter yang tidak perlu, supaya nanti mudah untuk pengklasifikasian datanya. Dan ini variabel tweet English ini yang kami buat untuk menerjemahkan kalimat Indonesia ke bahasa Inggris. Dan ini ya, Textbook ini nantinya untuk menghitung dari sekian banyak data yang telah kami ambil, telah kami search, itu akan dihitung polarity-nya menggunakan Textbook ini ya, yang udah kami import tadi, Textbook. Ini nanti hasilnya berupa masih angka, dan nantinya kita akan membuat perulangannya if. Ini nanti akan mengubah angka tersebut, angka boolean, ke kalimat dengan rating positif, netral, dan negatif ini. Jadi menghitung polarity-nya. Dan ini nantinya untuk membatasi jumlah retweet supaya hasilnya itu tidak ada duplikat, ya, supaya tidak ada duplikat dan menghasilkan analisis yang akurat.
Selanjutnya saya akan menjelaskan kode ke-6 sampai yang terakhir. Untuk kode ke-6 ini yaitu untuk menyeleksi setiap sentimennya. Yang pertama ini tweet positif. Untuk menyeleksi T4T ini perulangan dalam hasil analisis ini yang isinya banyak tweet tadi yang sentimennya positif. Kemudian tweet netral ini menyeleksi sentimen netral. Kemudian tweet negatif ini menyeleksi sentimen yang negatif. Untuk kode selanjutnya yaitu menampilkan hasil sentimennya. Yang pertama ini adalah menampilkan judul hasil sentimen, kemudian print positif, banyaknya tweet positif tadi yang sudah diseleksi tadi. Kemudian ini format persentase, jadi panjang tweet positif dibagi panjang hasil analisis. Kemudian ini netral, panjangnya tweet netral. Kemudian ini juga format persentase, panjang tweet netral dibagi panjang hasil analisis. Kemudian ini tampilkan negatif, panjang tweet negatif, ini format persentase. Kemudian panjang tweet negatif dibagi panjang hasil analisis. Hasilnya ini positifnya 46, jadi 46%, kemudian netral 43 jumlahnya, untuk persentasenya 43%, yang negatif 11, persentasenya 11%. Selanjutnya yaitu membuat chart bar. Jadi ini saya buat variabel hasil yang isinya 3, yaitu tweet positif, isinya panjang tweet positif tadi 46, tweet netral panjangnya tweet netral 43, tweet negatif panjangnya tweet negatif. Kemudian saya panggil library PLT ini yang dari kode 1 ini matplotlib.pyplot splt untuk membuat bar ini. Kemudian ini len hasil ini adalah panjang hasilnya. Ini variabel hasil ada 3, tweet positif, netral dan negatif. Kemudian list hasil values ini nilainya untuk tweet positif 46, netral 43, negatifnya ini 11, dan lainnya center ini di tengah. Kemudian PLT X ini keterangannya, di len hasil tweet positif, netral dan negatif. Kemudian rotasinya 0, jadi tidak ada kemiringan. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulannya. Jadi ini saya buat variabel kesimpulan ini untuk menampung sentimen yang terbanyak. Jadi perulangan dari hasil ini, hasil variabel hasil ini, kemudian dicari yang paling banyak maksimalnya, hasil dan values nilainya paling banyak. Kemudian saya tampilkan print tweet yang paling banyak mengenai peduli lindungi adalah kesimpulan. Jadi semisal yang paling banyak adalah positif, maka hasilnya tweet positif. Tweet yang paling banyak mengenai peduli lindungi adalah tweet positif. Jadi kesimpulannya mengenai opini orang-orang tentang peduli lindungi pada Twitter itu banyak positifnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.